tutorial cara menambahkan transaksi kedua pada EA Gold XAU USD. Kemarin saya sudah membuat robot Turex Gold XAU ini ya teman-teman. Nah ini saya pasangnya dulu ke grafik Turex XAU USD. Nah di kolom input ini itu hanya ada lot 0.1, ini artinya lot OP yang pertama. Nah ini mau saya tambahkan dengan lot 2, yaitu lot untuk transaksi OP kedua. Nah nanti OP kedua itu bisa transaksi B atau transaksi sell. Nah kalau nanti sudah bisa menambahkan, nah EA nya itu bisa dijadikan menjadi EA martingale atau EA averaging atau EA anti martingale atau EA piramid. Nah nanti suka-suka Anda. Yang penting Anda tahu dulu bagaimana cara menambahkan transaksi kedua pada EA Gold ini. Nah, jika Anda tertarik ingin mengetahuinya, tonton video ini sampai selesai. Nah, langsung saja saya kasih tahu langkah-langkahnya, yaitu buka dulu halaman ini ya, MetaQuad Lengthy Editor. Nah, ini ya teman-teman, script robot Gold XAU-nya. Ini supaya tampilan halaman meta editornya itu lebih lebar. Nah, ini saya close. Nah, ini saya close. Itu tujuannya supaya saya lebih leluasa dalam menuliskan coding script atau sintak MGL4. Langsung saja saya tambahkan variabelnya dulu untuk transaksi yang kedua. Bagi teman-teman yang baru proses belajar coding MGL4, usahakan Anda suka mengetik coding MGL4 ini secara manual ya teman-teman. Nah ini sintaknya ini sudah saya buat. Nah ini namanya variabel untuk lot kedua. Nama variabelnya adalah lot kedua ini. Dan ini tipe datanya double karena value-nya ini boleh berisi bilangan pecahan atau bilangan bulat. Bilangan pecahan itu pakai koma itu ya. Kalau extend ini adalah untuk memunculkan kolom lot ini supaya muncul di menu input. Kemudian setelah menambahkan variabelnya, itu scroll halaman meta editornya ini ke bawah. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menonton video cara menambahkan transaksi OP kedua EA Gold ini, barangkali Anda bingung atau bertanya-tanya, ini codingnya kok sudah ada? Nah, ya codingnya sudah ada karena saya sudah membuatnya sebelumnya. Nah, codingnya seperti ini. Nah, ini perhatikan. Nah, di bagian fungsi on init tidak ada coding yang saya tulis. Kemudian di bagian fungsi on the init juga tidak ada coding yang saya tulis. Di bagian fungsi on take, nah ini ya teman-teman. Nah, codingnya isinya seperti ini ya. Perhatikan, silahkan Anda contoh. Nah, kemudian setelah itu codingnya berisi ini lagi. Ini fungsi OPB yang pertama. Nah, silahkan dilihat dan dicontoh dengan mengetikkan secara manual. Kemudian ini untuk fungsi OP cell yang kedua. Nah, silahkan dicontoh juga. Kemudian ini fungsi untuk menambahkan technical analisa transaksi B. Kemudian yang ini adalah fungsi untuk menambahkan technical analisa sell. Kemudian di bawahnya adalah fungsi untuk menambahkan modifikasi stop loss. Nah, ini agak banyak nih kodenya. Nah, sampai di sini. Nah, dilihat, dicontoh. Nah, ini perhatikan barisnya ini ya teman-teman. Kalau mau lebih teliti. Nah, sekarang tadi kan sudah membuat variabel ya teman-teman untuk transaksi EA yang kedua. Nah, di baris paling bawah ini saya tambahkan yaitu ini. Fungsi transaksi yang kedua. Nah, ini saya beri dulu garis separator. Nah, bagi teman-teman kalau Anda itu pengen tahu langkah awalnya saya menuliskan coding ini ya, itu tonton video tutorial sebelumnya. Judulnya yaitu menambahkan ini. Oh, ini judulnya modifikasi stop loss EA Gold. Nah, nanti bisa Anda cari di menu playlist, nama playlistnya itu tutorial membuat EA. Tapi kalau Anda nanti masih bingung mencarinya, video yang berjudul menambahkan atau modifikasi stop loss EA Gold, baca saja di bagian deskripsi video ini. Nanti linknya akan saya cantumkan. Nah, nanti Anda lihat videonya dengan cara mengklik link tersebut. Nah, ini saya lanjutkan untuk menuliskan coding MGL4 untuk transaksi EA OP yang kedua. Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang. Sehingga channel ini semakin eksis dan bermanfaat bagi banyak orang lain di seluruh Indonesia. Baik yang masih gaptek MGL4 atau yang sudah menjadi trader yang ingin membuat EA robot Turex. Semoga dengan klik subscribe ini, channel ini benar-benar menjadi semakin tambah berkembang dan tambah eksis. Nah, ini saya lanjutkan untuk menuliskan coding, yaitu menambahkan transaksi yang kedua EA Gold-nya. Nah, codingnya seperti ini ya teman-teman, perhatikan.
Nah, ini codingnya. Kemudian di dalam kurung ini ada parameternya. Yang pertama simbol. Simbol itu adalah grafik korek yang akan dipasang EA ini. Setelah simbol yaitu OPB-nya. Setelah OPB-nya yaitu lotnya 0.2. Nah, karena lot ini sudah dibuat variabel ya teman-teman. Nah, ini. Nah, nama variabel ini silahkan ditulis untuk menggantikan ini angka lotnya ini. Nah, setelah lotnya yaitu price. Kalau Anda transaksi B, Anda dikasih harga as. Tapi kalau Anda transaksi sell, Anda dikasih harga bid. Kemudian slim peak-nya. Setelah slim peak-nya, stop loss, kemudian TP-nya. Nah, untuk coding lengkap ini ya, OP transaksi B kedua EA Gold ini adalah seperti ini. Nah, ini dibuat fungsi ya teman-teman. Nah, coding lengkapnya seperti ini ya. Nah, ini untuk sintaknya. Bisa dituliskan satu baris seperti ini. Boleh juga dua baris seperti ini. Nah, kemudian yang ini, yang atas ini adalah variabel dan statement supaya SL transaksi OP kedua ini bisa diisi angka 0. Nah, sedangkan ini adalah coding variabel dan statement supaya take profit transaksi kedua ini bisa diisi angka 0. Nah, silahkan dilihat ya teman-teman. Dicontoh dengan mengetikkan coding ini secara manual di halaman meta editor. Nah, ini kan transaksi OP EA Gold yang kedua. Nah, transaksi EA kedua ini itu akan aktif atau muncul itu harus ada acuannya. Misalkan acuannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan transaksi untuk OPB-nya yang pertama ya. Nah, ini untuk transaksi OPB yang pertama. Nah, acuannya transaksi OPB kedua ini adalah jika transaksi OPB pertama itu minus. Misalkan minusnya min 10 dolar. Nah, maka begitu OPB yang pertama ini minus 10 dolar, maka transaksi B kedua ini akan aktif. Nah, coding untuk mengecek transaksi B yang pertama itu minus min 10. Nah, itu menulisnya di sini ya teman-teman, codingnya. Nah, ini variabel ya teman-teman. Profit B1. Nah, ini sebelum dicek itu profitnya itu 0. Nah, kemudian setelah ini yang diketikkan adalah looping. Nah, looping ya teman-teman. Nah, looping itu ini. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula, tetap semangat ya menulis codingnya. Codingnya ini kan kelihatannya kan banyak sekali dan bikin pusing. Tapi nanti kalau Anda sudah paham strukturnya, codingnya itu lebih kurang, ya itu saja. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Sekarang lanjutkan untuk mencontohnya ya. Nah, setelah looping itu order select. Nah, ini ya order select. Nah, setelah order select, nah itu seperti ini teman-teman. Nah, di dalam kurung ini ada parameternya. Ketik saja ya teman-teman coding NGL4-nya, walaupun Anda tidak paham satu persatu apa artinya. Tetap semangat menulisnya, nanti lama-lama Anda juga akan paham dengan sendirinya ya teman-teman. Nah, ini saya ketikkan dulu, nanti saya jelaskan. Nah, ini ya teman-teman. Ini artinya jika di grafik korek itu ditemukan order simbol. Order simbol itu transaksi. Itu sama dengan grafik korek yang terbuka. Misalkan grafik koreknya yang terbuka XAUUSD H1. Nah, di grafik korek tersebut ditemukan transaksi OPB. Nah, ini. Order tipenya OPB. Kemudian order magic number-nya transaksi B ini adalah 100 ini. 100 ini adalah magic number miliknya transaksi B yang pertama ini ya. Nah, ini fungsi OPB yang pertama. Nah, magic number-nya ini. Nah, jadi dengan demikian itu dalam looping, kemudian order select, menyeleksi transaksi, kemudian hasilnya itu ditemukan transaksi yang sudah aktif itu yaitu OPB yang pertama. Maka jika sudah ditemukan profit B1 ini, nah di sini ya teman-teman. Profit B1 itu hasilnya adalah plus sama dengan order profit. Nah, plus sama dengan itu bacanya seperti ini. Ini kan tulisannya profit B1 plus sama dengan order profit ya. Ini bacanya
profit B1 sama dengan adalah profit ditambah order profit. Nah, begitu cara bacanya. Nah, kemudian coding yang perlu diketikkan seperti ini ya teman-teman. Ini kan sudah ditemukan bahwa di grafik forex ada transaksi B, yaitu transaksi B yang pertama. Nah, tadi kan acuannya untuk transaksi B yang kedua itu kalau transaksi B-nya itu kan minus 10. Maka di sini ditambahkan statement if. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kasih kurung terawal buka. Kemudian di sini juga tambahkan kurung terawal tutup. Nah, di dalam parameter ini itu argumen yang menjelaskan bahwa profit B transaksi yang pertama itu min 10 seperti ini. Profit. Nah, jika profit B transaksi A yang pertama itu jumlahnya kurang dari min 10, artinya kurang dari 10 dolar, maka lakukan transaksi B yang kedua. Nah, ini ya teman-teman, ini kan variabel. Ini kan value ya, angkanya itu min 10. Nah, ini bisa diganti dengan nama variabel. Misalkan jarak OP1 dan 2 gitu ya. Nah, nanti tujuannya kalau dibuat variabel itu biar acuannya transaksi B kedua itu bisa diganti-ganti jaraknya. Misalkan ini sudah dibuat variabel, variabel ini dideklarasikan di atas. Nah, di bagian atas ini. Nah, di antara sini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, itu diklik compile. Nah, ini tidak ada error ya teman-teman. Nah, ini saya cek apakah EA Group ini sudah bisa melakukan transaksi OPB yang kedua. Tapi sebelum saya cek, saya nonaktifkan dulu transaksi sell-nya. Nah, cara menonaktifkan transaksi sell pada EA Group ini adalah ini ya teman-teman. Nah, ini ya. Technical analisa sell ini dikasih tanda /2. Nah, kalau sudah, kemudian diklik compile. Kemudian setelah menonaktifkan yang ini transaksi OP sell yang pertama, yang dinonaktifkan itu ini modifikasi stop lossnya ini dinonaktifkan. Nah, ini tujuannya kenapa saya nonaktifkan, supaya Anda nanti lebih mudah mengetahui munculnya transaksi OPB kedua EA Group tersebut. Nah, kemudian ini kan lot untuk OPB yang pertama ya. Nah, ini stop lossnya harus dibuat 0. Nah, jadi nanti EA-nya yang pertama itu transaksi B lotnya 0.1. Kemudian kalau grafik forex-nya naik kan laba. Nah, tapi kalau grafik forex-nya turun kan rugi. Nah, kalau ruginya nanti min 10 dolar, maka EA-nya akan melakukan transaksi B yang kedua dengan lot 0.2 ini. Saya klik compile. Nah, ini saya tes dulu, buka dulu MetaTrader 4-nya, klik tool, klik trading terminal. Nah, ini ya teman-teman, EA-nya robot Gulf XAUUSD sudah saya pasang. Nah, ini tinggal menjalankan strategi testernya. Nah, caranya klik kanan pada area grafik forex ini, kemudian klik expert episode, klik strategi tester. Lalu klik expert property. Nah, ini ya teman-teman, inputnya seperti ini ya. Kalau sudah, diklik reset dulu supaya coding yang saya tambahkan tadi dibaca oleh MPL4. Kemudian klik OK. Kemudian yang ini digeser ke paling kanan supaya strategi testernya nanti berjalan dengan cepat. Kemudian klik start. Kecilkan kolom strategi testernya. Nah, ini perhatikan ya teman-teman. Nah, ini belum ada transaksi. Nah, ini sudah ada transaksi B ya teman-teman. Oh ya, ini masih belum bisa transaksi OPB yang kedua karena fungsinya OPB kedua belum saya panggil. Nah, ini saya terus dulu strategi testernya. Nah, kembali ke halaman meta editor. Nah, ini ya teman-teman, fungsi B yang kedua ini belum saya panggil. Nah, cara memanggilnya, nah ini perhatikan, nama fungsinya kan OPB 2 dalam kurung tutup kurung. Cara memanggilnya dengan mengetikkan nama fungsinya itu di sini, di bagian bodinya fungsi onTick ini. Nah, seperti itu. Kemudian klik lagi compile. Kemudian di tester lagi EA-nya. Waiting for update. Ini proses mendownload apa itu history transaksinya. Nah, ini transaksinya banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini ada penulisan coding yang kurang tepat. Nah, ini diperbaiki dulu. Kembali ke halaman meta editor. Oh, ini di close dulu strategi testernya. Nah, kembali ke halaman meta editor dulu. Nah, yang diperbaiki itu ini ya teman-teman, coding yang ini, OPB ini. Nah, codingnya yang diedit ini ya teman-teman. Coding memanggil OPB ini itu kegunaannya belum sebagai coding untuk memanggil fungsi OPB2. Nah, untuk memanggil fungsi OPB2, nah ini harus ditambahkan 2. Nah, seperti ini ya. Nah, nama fungsinya untuk memanggil ini OPB2 itu harus sama dengan ini, nama fungsinya ini OPB2 ini. Nah, harus sama. Nah,
Kemudian yang perlu ditambahkan lagi supaya OPB-nya itu eksekusi atau dijalankannya itu hanya satu kali transaksi B. Nah, ini untuk OPB yang pertama ini di dalam ini bodinya ini ditambahkan statement seperti ini. Kemudian untuk transaksi B kedua juga ditambahkan statement. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini ya. Bagi teman-teman yang masih pemula dan masih kebingungan, tetap semangat belajar bahasa pemrograman MT4-nya. Nah, terus klik compile ya teman-teman. Tidak ada error. Nah, ini dibuka lagi MetaTrader 4-nya. Terus ditester lagi. Apakah EA Gold-nya sudah berhasil ditambahkan transaksi keduanya? Saya kecilkan kolom strategi testernya. Nah, ini EA-nya belum melakukan transaksi ya teman-teman, perhatikan. Nah, ditunggu dulu. Nah, ini EA-nya sudah melakukan transaksi B1 dan kedua. Nah, ini jaraknya terlalu dekat ya teman-teman. Coba saya ganti dulu. Jaraknya misalkan min 30. Dan ini saya tambahnya TP, biar nanti kelihatan kalau kena TP, transaksi B-nya itu di close. Kembali lagi ke halaman meta editor. Oh, ini saya nonaktifkan dulu strategi testernya. Kembali lagi ke halaman meta editor. Nah, ini ya teman-teman, yang diubah. Nah, take profitnya ini itu diisi misalkan 100 begini, ini artinya TP-nya 100 pip. Kemudian jarak transaksi OP B12 diganti misalkan min 30, itu artinya min 300 pip. Klik compile lagi. Terus di tester lagi. Ini saya selalu mengetik reset ini ya teman-teman. Ini maksudnya supaya coding yang saya tambahkan tadi terbaca baru oleh MP4. Nah, perhatikan ya teman-teman. Nah, ini ya, EA-nya sudah melakukan transaksi B yang pertama, ini transaksi B yang kedua. Nah, ini sudah close. Nah, ini transaksi B pertama, kalau nanti turun 300 pip, nah ini transaksi B yang kedua. Nah, ini ya teman-teman, coding untuk menambahkan transaksi B yang kedua. Yang pertama ini ya, tambahkan variabel lotnya di bagian deklarasi. Kemudian setelah itu dibuat fungsi ini, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini perhatikan. Nah, kelihatan semua. Nah, ini saya full screen-nya. Nah, silakan Anda lihat ya teman-teman. Nah, ini baris 138 sampai baris 164. Nah, supaya Anda lebih jelas atau lebih lengkap melihat codingnya, nah ini kurung kerawal tutupnya saya letakkan satu baris saja. Nah, seperti ini. Nah, ini coding komplitnya ya teman-teman. Nah, silakan diperhatikan teman-teman, silakan dicontoh. Masih kelihatan ya teman-teman. Nah. Demikian teman-teman tutorial cara menambahkan transaksi yang kedua pada EA Gold. Kalau ada pertanyaan seputar coding yang barusan saya tuliskan di kolom komentar. Kalau Anda suka video ini, klik like. Supaya video ini bermanfaat lagi lebih banyak bagi orang lain, share video ini ke WA atau status FB Anda ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, Anda sudah nonton video tutorial cara menambahkan transaksi OPB yang kedua pada EA Gold ini sampai selesai. Selamat mempraktekannya, semoga Anda juga berhasil. Sukses menjadi kreator EA ada di depan Anda. Terima kasih.